Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 30 Maret 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo sempat meminta proses pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan. Dalam Undang-Undang IKN ditetapkan, porsi pembangunan IKN dengan menggunakan pembiayaan APBN hanya sebesar 20% dari total anggaran pembangunan sebesar 466 triliun rupiah. Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan melibatkan investor dan swasta. Meskipun hal ini diakui Kepala Otorita IKN akan memerlukan waktu yang cukup lama. Selain pembiayaan dari investor, yang terbaru pemerintah pun memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau crowdfunding dari masyarakat untuk membangun ibu kota negara. Nah, pemirsa, sudah tepatkah skema urun dana menjadi salah satu sumber dana alternatif di dalam pembangunan proyek ibu kota? Apakah skema tersebut berpeluang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan apakah proses aneksasi lahan milik daerah warga lokal menjadi milik pemerintah pusat melanggar hukum? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya, Bung Lutfi? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Bung, langsung saja. Ini kan sebagaimana di pemberitaan, ya, diberitakan bahwa pemerintah telah mengumumkan skema urun dana akan menjadi alternatif di dalam pembiayaan ibu kota negara yang baru. Hal ini sebagai respon instruksi Presiden bahwa pemerintah memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau crowdfunding dari masyarakat untuk membangun IKN. Nah, menurut kacamata Anda ini, Bung Lutfi, sudah tepatkah skema tersebut menjadi salah satu sumber dana alternatif di dalam membangun mega proyek ibu kota negara yang baru? Ya, baik, terima kasih Mas Aziz. Jadi begini, tentu sangat tidak tepat ya, dan kalau menurut saya cenderung sangat memaksakan gitu. Jadi opsi pembiayaan dengan skema urun dana atau crowdfunding tadi, ini menunjukkan sebenarnya pemerintah itu nggak siap gitu ya dengan kepindahan ibu kota. Jadi selama ini memang perencanaannya bagaimana sampai kemudian muncul opsi dana urun rembuk dari masyarakat atau crowdfunding gitu. Jadi sekali lagi saya menegaskan bahwa dengan munculnya ide tersebut, gagasan untuk menghimpun dana dari publik, dari masyarakat, ini menunjukkan pemerintah nggak siap sebenarnya dengan kepindahan ibu kota gitu. Kalau misalnya rakyat diminta urun dana untuk pembangunan IKN, pertanyaannya adalah apa manfaat IKN itu buat rakyat? Gitu. Selama ini kan yang kita kritisi. Pembangunan IKN, perpindahan ibu kota negara, gitu ya, itu sama sekali anfaedah gitu, ya tidak punya manfaat justru buat masyarakat gitu. Nah itu yang kemudian menjadi catatan kita gitu. Dan tentu kita tahu ya sejak awal bahwa yang pertama pemindahan ibu kota ini sama sekali tidak diperlukan, gitu ya. Jadi sama sekali nggak perlu atau paling tidak mendesak gitu, bukan perkara yang mendesak, apalagi di tengah kondisi ekonomi kita yang masih belum pulih ya diterpa oleh COVID-19 gitu. Yang kedua, pemindahan ibu kota negara ini juga sama sekali nggak ada kepentingannya, gitu. Tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat gitu. Bahkan perpindahan ibu kota negara disinyalir banyak pihak itu sama sekali tidak mendongkrak ekonomi masyarakat, gitu. Apalagi masyarakat lokal gitu. Nah, yang ketiga, selain itu pula pemindahan ibu kota negara ini juga sangat kental aroma kepentingan bisnis oligarki. Nah, ini yang jadi kalau kemudian diduga kuat bahwa
pembangunan IKN, perpindahan ibu kota negara, gitu ya, itu sangat kuat dengan aroma oligarki. Lalu kemudian buat apa? Melibatkan publik masyarakat untuk iuran untuk membangun IKN tadi. Jadi, nah itu yang jadi pertanyaan kita. Jadi buat apa rakyat dibebani ya iuran untuk membangun IKN sementara ibu kota negara sendiri sama sekali nggak punya manfaat terhadap masyarakat luas. Apa manfaatnya buat publik? Gitu. Jadi selama ini kita mendengar bahwa IKN itu hanya proyek mercusuar, kepentingan oligarki lah yang kemudian banyak berada di situ gitu. Kalau kemudian masyarakat dilibatkan, apa pertanyaan mendasarnya adalah apa pentingnya, apa manfaatnya buat publik, buat masyarakat? Sama sekali nggak ada. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung. Kalau kita melihat di dalam perjalanannya, ini kan IKN ini seolah-olah harus terbangun ya, tapi kemudian di tengah jalan pemerintah bingung untuk mencari sumber-sumber pendanaan. Nah, menurut Anda ini Bung, apakah pemerintah ini sebenarnya tidak terbuka mengenai sumber-sumber pendanaan dari IKN kepada publik, atau seperti apa Anda melihatnya ini, Bung Lutfi? Ya. Sebenarnya kan di dalam Undang-Undang IKN itu kemudian sudah disebutkan terkait dengan sumber pendanaan IKN ya. Hanya saja memang masih terlalu umum gitu ya. Ini yang pertama dari APBN, yang kedua sumber lain yang sah gitu, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sumber lain yang sah ini yang kemudian diterjemahkan oleh pemerintah apapun gitu loh. Termasuk diantaranya menggalang dana dari publik gitu. Artinya apa? Pemerintah masih sangat dalam konteks tadi ya, itu seolah-olah punya keleluasaan melakukan manuver ya untuk melakukan pembiayaan terhadap ibu kota negara selain dari APBN itu sendiri gitu. Nah itu yang termasuk tadi saya katakan ide atau gagasan crowdfunding ya dari publik. Nah saya ngasih catatan begini. Jadi sebenarnya kalau negara ingin benar-benar bebas dari intervensi pihak manapun, apakah itu swasta gitu ya misalnya atau asing misalnya, maka pembangunan ibu kota negara itu seharusnya murni berasal dari APBN mestinya. Kalau pemerintah ingin lepas dari intervensi swasta, apalagi asing gitu. Nah hanya saja kan kembali kepada pertanyaan awal, apa urgensi dan keuntungannya buat rakyat gitu. Sampai-sampai misalnya harus mengeluarkan dana APBN yang besar gitu. Jadi ketika ada dana yang sangat besar digelontorkan oleh pemerintah sementara tidak ada manfaatnya buat publik, jadi buat apa dana keluar dari APBN? Nah, jadi selain itu tentu kita juga tahu sendiri bahwa APBN kita itu selalu defisit gitu. Dan untuk menutup defisit aja dari dari hutang luar negeri. Jadi ini luar biasa gitu. IKN ini menurut saya proyek yang dari awal kita sebut ini proyek yang sangat dipaksakan. Sangat dipaksakan, tidak mendesak, tidak perlu, tidak penting, ya, tetapi kemudian memaksakan ini untuk kemudian dieksekusi secara segera. Jadi timbul pertanyaan ini sebenarnya buat kepentingan siapa? Nah, karena kalau begini ya, kalau tadi misalnya ada opsi melibatkan swasta, apalagi asing misalnya, maka yang dikhawatirkan adalah ibu kota negara ini akan berada di bawah bayang-bayang pihak swasta dan lebih berbahaya lagi di bawah kendali asing. Jadi sebenarnya mungkin bagi pemerintah juga mungkin sepertinya dilematik. Tapi ini harus jadi catatan juga gitu, buat pemerintah gitu. Selama ini kan mengundang investor asing dan seterusnya gitu. Padahal ada jebakannya menurut saya, yakni independensi pemerintah sendiri gitu. Itu yang harus menjadi catatan kita gitu ya. Sementara dalam konteks pembiayaan IKN dari publik juga menurut saya ini problematik gitu loh. Rakyat ini udah sangat susah gitu loh hidupnya, kalau ditambah lagi harus iuran untuk pembiayaan IKN ibu kota negara, ini kan jadi ironi. Mestinya kan negara yang nyumbang masyarakat, bukan masyarakat yang nyumbang negara, kan gitu loh. Demikian Mas Aziz. Ya baik Bung, ini kan kalau kita melihat sebelumnya bahwa Presiden Jokowi juga meminta proses pembangunan IKN Nusantara ini bisa fleksibel untuk mendapatkan skema pendanaan sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah crowdfunding ini solusi atau bukanlah solusi komprehensif yang bisa diandalkan. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah skema tersebut ini berpeluang juga terjadi pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh pemerintah? Seperti apa Anda melihatnya ini, Bung Lutfi? Ya, baik ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya jika keuangan negara itu kuat, pendanaan
pada sektor yang strategis. Ibu kota negara itu kan perkara yang sangat strategis, karena banyak sekali ada kantor ibu kota negara misalnya, lalu kemudian hal aset strategis seperti misalnya militer dan seterusnya, banyak sekali. Nah, seharusnya itu berasal dari uang negara. Nah, terutama untuk apa? Menghindari intervensi atau masuknya berbagai macam kepentingan swasta dan asing gitu. Nah, ketika pemerintah membuka berbagai macam opsi dari pendanaan tadi, sepertinya kalau menurut saya mereka sadar diri bahwa negara itu sedang tidak punya uang. Jadi sebenarnya ketika pemerintah sampai minta rakyat saweran gitu, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah itu sebenarnya sedang luar biasa kesulitan terkait dengan masalah pendanaan keuangan gitu. Jadi bahasa kasarnya lagi gak punya duit lah, kira-kira begitu. Nah, kenapa? Karena dalam kondisi normal saja APBN kita defisit. Dalam kondisi normal APBN kita defisit gitu. Pemerintah selalu ngutang dan ini mau memaksakan kepindahan ibu kota negara gitu. Ini yang jadi pertanyaan publik sejak lama gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah crowdfunding ini bisa diandalkan? Saya katakan jelas tidak, sama sekali tidak. Apa sebabnya? Karena tidak ada kepentingan publik di situ, nggak ada kepentingan masyarakat di situ, jadi sama sekali nggak bisa diandalkan. Gitu. Dan saya bisa prediksikan ya bahwa rencana crowdfunding ini tidak akan direspon positif oleh publik. Enggak. Ya, tidak akan direspon positif oleh masyarakat. Malah saya khawatir ini akan jadi bahan olok-olokan masyarakat saja gitu. Ya, sebabnya sederhana. Kenapa? Karena rakyat itu sulit untuk trust, ya, untuk menaruh kepercayaan terhadap pemerintah itu sulit sekali. Ya, kenapa? Karena selama ini uang publik, uang negara, uang rakyat dari pajak dan seterusnya selalu dikorupsi. Gitu. Ini mau tambah lagi gitu. Nanti publik wajar kalau kemudian timbul kecurigaan dari masyarakat, dari publik, jangan-jangan nanti duitnya dikorupsi lagi, kira-kira begitu. Jadi harus dipikirkan apa. Jadi kan menurut saya ketika pemerintah sampai membuka opsi crowdfunding dari publik, ini menurut saya benar-benar pemerintah sudah tidak punya muka lagi gitu, ya. Mestinya terbalik gitu loh. Pemerintah harus membantu masyarakat, bukan masyarakat yang kemudian harus menanggung untuk iuran pembangun ibu kota negara yang nggak ada kepentingannya buat mereka. Belum lagi tadi Mas Aziz bertanya gitu, ini apakah ada potensi melanggar hukum, melanggar undang-undang? Saya katakan bisa terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 17 misalnya tahun 2003 itu tentang keuangan negara disebutkan bahwa keuangan negara itu di pasal 11 ayat 3 bahwa pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, bukan pajak dan hibah. Pajak, bukan pajak dan hibah. Nah, pada pasal 23-nya ayat 1, pemerintah dapat menerima hibah. Nah, terkait dengan hibah ya, apakah iuran dari masyarakat termasuk hibah? Ya, pemerintah dapat menerima hibah dari pemerintah lain, negara lain misalnya, maksudnya, atau lembaga asing dengan persetujuan DPR. Jadi nggak ada di situ opsi masyarakat tuh nggak ada. Masyarakat itu kemudian pajak, gitu kan? Ada mungkin pemasukan pemerintah bukan pajak seperti hasil sumber daya alam dan seterusnya misalnya. Dan hibah ini pun kategorinya sangat spesifik. Yakni apa? Yakni dari negara donor misalnya atau kemudian dari dari lembaga asing dan dengan persetujuan dari DPR. Jadi nggak ada tuh opsi iuran receh dari masyarakat tuh nggak ada. Dan ini menurut saya berpotensi melanggar undang-undang. Jadi hati-hati, ini dananya bisa ilegal gitu. Ketika pemerintah kemudian menghimpun dana dari publik itu bisa masuk kategori ilegal karena dalam Undang-Undang 17 tentang keuangan negara nggak ada opsi itu. Demikian, Mas. Ya, baik, Bung Lutfi. Ini kalau kita melihat selama ini kan juga masyarakat juga telah terlibat ya di dalam berbagai macam proyek pemerintah, tentunya melalui pembayaran pajak. Nah, kalau Anda melihatnya, apakah rencana dari patungan IKN yang baru ini menunjukkan bahwasanya pemerintah itu sedang dalam tanda petik ya menyusahkan rakyat, atau seperti apa ini sebenarnya ini yang terjadi? Ya, kalau untuk urusan menyusahkan rakyat ya serahkan pada ahlinya. Ya, ini kita tuh sangat ahli itu menyusahkan rakyat. Saya nggak sebut ya orangnya siapa. Gitu. Nah, jadi kita nggak paham ya dengan logika para pejabat ini. Gitu. Kita tahu angka kemiskinan Indonesia kan masih cukup tinggi. Itu angkanya
puluhan juta orang gitu. Ekonomi masyarakat juga kan belum pulih gitu. Selama ini masyarakat banyak dibebankan dengan berbagai macam pungutan pajak, itu sekian banyak tuh ya, ada pajak ini, pajak itu, dan seterusnya, sangat banyak. Belum lagi misalnya ada iuran BPJS. Yang awal-awal coba Mas Aziz perhatikan, iuran BPJS itu kan apa kata teman? Ini iuran biasa, silahkan pilihan buat masyarakat. Tapi apa tiba-tiba? Ya, itu menjadi seperti kewajiban gitu. Publik harus mengikuti BPJS gitu dan harus membayar iurannya, dan bahkan sekarang kartu BPJS itu menjadi syarat berbagai macam hal, ada jual beli tanah segala macam misalnya gitu ya, mengharuskan ada kartu BPJS. Ini kan seolah-olah masyarakat tuh harus gitu membayar itu. Yang awalnya ya itu sampai ke publik masyarakat itu hanya iuran biasa. Nah, jadi ini saya khawatir gitu loh ya, terkait dengan urusan urun dana dari publik masyarakat ini awalnya bisa jadi sukarela gitu. Tapi kan siapa tahu gitu bahwa ke depan itu akan dijadikan undang-undang, misal dipaksakan seperti halnya awal BPJS tadi gitu ya. Jadi misalnya syarat melakukan ini harus menyertakan bukti istilahnya bukti iuran IKN. Nah, itu kan bisa jadi demikian gitu ya. Allah. Ya, baik, menarik ini. Kalau kita kembali lagi ke IKN yang baru, terutama ke lahan, ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah proses dari aneksasi lahan milik daerah warga lokal untuk menjadi milik pemerintah pusat di dalam hal ini adalah IKN yang baru? Apakah ini juga berpeluang melanggar hukum atau seperti apa ini, Bung Lutfi melihatnya? Ya, sangat mungkin Mas Aziz gitu ya. Mengingat begini ya, di Kalimantan Timur sendiri itu dalam rentang waktu sekitar 5 tahun mungkin ya, itu tidak sedikit itu muncul konflik agraria, konflik pertanahan di sana. Paling tidak sekitar ada yang mengatakan sekitar 50-an konflik agraria itu di tanah seluas 64.000 hektar. Itu terjadi di Kalimantan Timur, di tempat ibu kota negara gitu. Dan sementara kita tahu bahwa area proyek ibu kota negara itu sekitar 260.000 hektar. Ya, dan itu bukan tanah kosong gitu loh. Sebagian itu memang sudah berisi orang, ada pemukiman warga di situ gitu loh. Jadi itu bukan tanah antah berantah yang nggak ada penghuninya gitu. Bahkan disinyalir ada sekitar 40% dari total wilayah ibu kota negara itu yang sudah ditempati warga, 40% loh gitu ya. Nah, jadi ada potensi bisa jadi ada potensi penggusuran sekitar 20.000 warga adat lokal ya akibat pembangunan dari ibu kota negara. Jadi saya mengingatkan bahwa pemerintah harus betul-betul hati-hati. Jika pemerintah sewenang-wenang misalnya menggusur secara sewenang-wenang ya, menggusur dengan cara paksa misalnya, maka patut dipertanyakan ini niat membangun IKN-nya itu benar nggak untuk kesehatan rakyat. Kalau belum apa-apa sudah menggusur kepentingan rakyat gitu loh. Ini kan katanya untuk kepentingan rakyat. Gitu. Maka perlu diperhatikan ada sekitar 40% dari area IKN tadi yang kemudian berpenghuni. Gitu. Ya ada orangnya maksudnya. Gitu. Nah, kalau kemudian cara-cara yang dilakukan pemerintah misalnya, cara-cara yang tidak beradab, melanggar hukum misalnya ya, menggusur secara paksa, maka sebenarnya dipertanyakan ini betul tidak pembangun IKN ini buat publik, buat rakyat kalau belum apa-apa misalnya sudah terjadi penggusuran. Nah itu jadi potensi pelanggaran hukum terkait dengan lahan itu sangat potensial sangat besar, Mas Anjis. Ya, baik. Jadi melihat berbagai macam hal tadi, ini kalau menurut Anda sendiri, apakah rencana pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara yang baru ini hanya ego dari pemerintah untuk membuat dalam tanda petik ya peninggalan yang besar kepada pemerintah selanjutnya atau seperti apa? Dan apakah mega proyek ini juga nantinya berpeluang untuk gagal seperti itu? Ya. Kalau peninggalan yang besar gitu, mercusuar dan itu berhasil sih masih mending, Mas Aziz. Kita khawatir ini mangkrak gitu. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Jadi meninggalkan beban bagi pemerintahan berikutnya gitu. Nah, jadi sebenarnya begini, pemerintah harusnya berkaca lah ya dari berbagai macam proyek yang menurut saya yang banyak proyek-proyek yang anfaedah gitu, yang nggak ada manfaatnya ya, yang berpotensi besar kegagalannya gitu. Ya, ciri-cirinya dipaksain proyek itu gitu.
Sehingga nggak ada kepentingan buat rakyat, tidak ada kebutuhan, sudah dipaksakan. Sebut saja misalnya, kalau di Jawa Barat itu ada Bandara Kertajati di Majalengka itu. Sekarang jadi apa? Itu 2,6 triliun ya, biaya yang kemudian dikeluarkan untuk membangun Bandara Kertajati gitu di Majalengka. Nah sekarang jadi apa? Nggak dipakai. Ini kan ironi, sekian triliun dana rakyat ya dikeluarkan, digelontorkan untuk bangun proyek mercusuar bandara gitu loh. Tapi benarkah itu dibutuhkan buat publik? Gitu? Buat masyarakat enggak gitu. Sekarang mangkrak kan gitu. Ya, ironi sekali gitu. Nah ini akibat apa? Akibat proyek yang dipaksakan. Proyek mercusuar kalau nggak dibutuhkan rakyat. Satu lagi misalnya kereta api cepat. Nah ini juga berpotensi gagal ini ya. Proyek kereta api cepat misalnya menghabiskan dana sekitar berapa 100 triliun lebih, 113 triliun kalau nggak salah itu juga diprediksi banyak pihak akan mangkrak gitu ya. Kenapa? Karena proyek ini nggak dibutuhkan. Satu hal misalnya jalur darat Bandung Jakarta Bandung itu kan berjalan dengan baik ya, jalan tolnya apa segala macam itu sudah ada kok. Masyarakat selama ini bisa gunakan itu. Yang kedua, jalur transportasi kereta api pun kan sudah ada. Kereta api yang jalur kereta api Jakarta Bandung sudah ada. Ini mau ditambah kereta api cepat gitu. Buat apa? Menghabiskan dana ratusan triliun ya untuk proyek yang sebenarnya nggak dibutuhkan buat publik ya, untuk rakyat. Nah ini saya katakan ini berpotensi gagal. Nah kalau Anda bertanya apakah mega proyek ini berpeluang gagal, sangat besar. Nah udah sekarang aja kebingungan kok dari mana dananya, anggarannya. Jadi ini indikasi sebenarnya dari awal saya sudah kebingungan cari duitnya, cari anggaran, cari dana. Bagaimana bisa menyelesaikan? Dan ingat, bangun ibu kota negara itu bukan perkara yang mudah. Ini butuh waktu sangat panjang gitu loh. Ya kita misal di Jawa Barat, di Bandung ini banyak kota baru anu yang dibikin oleh swasta. Itu juga kan nggak mudah. Ya, pembebasan lahannya, pembangunan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, apalagi ibu kota negara. Gitu. Jadi kalau Anda bertanya apakah proyek ini berpeluang gagal, saya katakan sangat besar berpeluang kegagalan. Demikian, Mas Agus. Ya baik Bung. Terakhir Bung Lutfi, apakah undang-undang IKN dan juga mega proyek IKN ini layak untuk dilanjutkan atau seperti apa ini seharusnya? Ya, wajib dihentikan. Itu alasannya satu, ini nggak dibutuhkan oleh rakyat, malah berpotensi merugikan rakyat ya, terutama warga lokal. Yang kedua, pembangunan IKN ini sangat kental dengan nuansa proyek. Jadi orientasi proyek, bukan faidah ya, bukan manfaat gitu. Dan juga diduga banyak sekali kepentingan oligarki di sana. Dan yang ketiga gitu, negara ini lagi nggak punya uang gitu. Ya dari mana pembiayaannya? Ya itu nanti dikhawatirkan nanti malah membebani rakyat ya. Sudah terbukti kan, sudah muncul gagasan untuk iuran, dan itu masyarakat yang nanti akan diminta misalnya untuk iuran. Ini kan udah belum ya, proyek ini udah melibatkan publik untuk pembiayaannya. Mestinya kan logikanya pemerintah yang bantu rakyat, bukan rakyat yang harus bantu pemerintah. Gitu. Urusan Anda bangun ibu kota negara ya pikirkan gitu dari awal, mestinya kan sudah ada konsepnya itu. Maka ketika di tengah jalan muncul gagasan crowdfunding yang itu dari publik, dari masyarakat, ini menunjukkan memang pemerintah nggak siap sebenarnya dengan proyek IKN. Dan kita berharap proyek ini nggak diteruskan karena sama sekali nggak ada faedahnya dan akan membebani uang negara ya. Apalagi kalau harus minta dari rakyat ya, akan banyak lagi membebani rakyat. Demikian, Mas. Ya baik Bung Lutfi Advandi ini, Masya Allah ini penjelasan yang luar biasa. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual
terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.